Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Pratiwi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas materi dari buku yang ditulis oleh dosen saya yang berjudul Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang dikarang oleh Bapak Dr. Hamdani, SE MMMAK, yang merupakan Kaprodi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas bab 11, yaitu pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Yang pertama kali yang ingin saya sampaikan, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga adalah laporan saldo laba, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Di sini dilanjutkan oleh materi analisis rasio keuangan. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis horizontal atau trend analisis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Dan yang kedua adalah analisis virtual, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah kombinasi, yaitu analisis antara analisis horizontal dan analisis vertikal. Yang selanjutnya adalah macam-macam analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Jadi rasio likuiditas ini dibagi menjadi 4 rasio. Yang pertama adalah current rasio. Current rasio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Current rasio sendiri memiliki rumus formulasi CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua adalah quick ratio atau acid test ratio. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Dengan rumus formulasi, quick ratio sama dengan current asset atau current asset dikurangi inventory dibagi current liability, atau kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi current liability. Yang selanjutnya adalah inventory to net working capital. Adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Dengan formulasi rumus inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liability. Yang terakhir adalah kas rasio, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Jadi formulasi dari kas rasio ini adalah cost of cash equivalent dibagi current liability. Yang kedua adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dengan utang. Rasio solvabilitas ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah debt to asset ratio atau debt ratio. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva dengan rumus formulasi total debit dibagi total aset.
Dan selanjutnya adalah debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri dengan rumus formulasi total utang dibagi equity. Selanjutnya adalah long term debt to equity ratio. Adalah rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri dengan rumus formulasi long term debt dibagi equity. Yang terakhir adalah current liabilities to net worth. Adalah rasio antara hutang lancar dan modal sendiri dengan rumus formulasi current liabilities dibagi dengan equity. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, misalkan penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimiliki. Rasio aktivitas ini dibedakan menjadi 5 rasio. Yang pertama adalah perputaran piutang atau receivable turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau kali dana yang ditanam dalam piutang itu berputar dalam satu periode. Dengan rumus formulasi penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Lalu selanjutnya adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Dengan rumus formulasi harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Dan yang selanjutnya adalah working capital turnover. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus formulasi net sales dibagi working capital. Dan yang selanjutnya adalah fixed asset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Dengan rumus formulasi sales atau penjualan dibagi total fixed asset. Dan yang terakhir adalah asset turnover, adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Dengan rumus formulasi sales dibagi total aset. Dan yang terakhir adalah rasio probabilitas. Ini rasio probabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio profitabilitas ini sendiri dibedakan menjadi 5 jenis dibedakan menjadi 3 jenis rasio. Dengan yang pertama adalah net profit margin, adalah rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan rumus formulasi net profit after tax dibagi net sales. Dan yang kedua adalah return on investment atau ROI, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik dan begitu pun selanjutnya. ROI ini memiliki rumus formulasi net profit after tax dibagi total aset. Dan yang terakhir adalah return on equity atau ROE. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi kepemilikan perusahaan semakin kuat, begitupun sebaliknya. Return on equity atau ROE ini memiliki rumus formulasi net profit after tax dibagi dengan equity. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, di sini dapat diambil kesimpulan atau rangkuman dari laporan keuangan dari bab 11 ini.
pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan, yaitu rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan di antaranya adalah analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi di antara analisis horizontal dan analisis vertikal. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.